dalam sesi yang kedua ini beda. Dinamikanya berbeda, saudara. Nah, saudara akan belajar berbeda dengan apa yang sesi satu saya percaya, tapi saudara bisa mendapatkan secara holistik pergerakan Tuhan bukan hanya di dalam gereja lokal, tapi apa yang mereka lakukan di luar tembok-tembok gereja, saudara. Ya, bisa dibilang mungkin saudara pernah dengar ada istilah yang namanya para church. Atau orang-orang yang banyak bergerak di luar gereja, bahkan di luar satu gereja lokal, berjejaring dengan banyak gereja, dan bahkan lebih menyentuh lembaga-lembaga. Betul, saudara. Nah, saya mau undang salah satu dua speaker kita. Yang pertama saya mau invite dan introduce, yaitu Fania Christian, saudara. Fania Christian adalah manager program dari Unleash, saudara. Dia adalah Executive Director of Asia Evangelical Alliance Youth Commission. Dan dia adalah Chair of Teens Leadership Summit, saudara. Dan dia baru mengadakan, hey Fania, it's good to see you. Dan Fania, saudara, baru mengadakan Teens Leadership Summit di Prigen kemarin. Wow. Berapa orang di Prigen? 400-an orang ya sekitar? 300-an anak-anak remaja ada Teens Leadership Summit di kota Prigen, saudara. Wow. Dan yang kedua, saudara, ada juga Pastor JR, saudara. Nama singkatnya JR, Jeremy Rim, saudara. Dia adalah Youth Pastor dari MDC Malang. National Co-Director dari HR and Development dari Yayasan Kasih yang Utama, saudara. Nanti dia akan introduce lebih lanjut. Hey JR. Pastor, how are you? Good, how are saudara you? pasti nggak asing dengan nama Yeremia Rim, karena beliau, papa dari Pastor JR, adalah penggerak yang memberkati bangsa kita Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. And we will hear more about that later. Mungkin tahun 70-80 yang kita semua pada belum lahir. Tapi saya rasa yang senior pasti tahu dengan nama almarhum Pak Yeremia Rim. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang memimpin di dalam tubuh Kristus itu disentuh oleh pelayanan ayah dari Pastor Yeremia Rim. Right. So, Fania, ladies first. Introduce yourself dan apa yang hari-hari sedang Fania kerjakan. Okay. Thank you everyone. Hi, nama aku Fania Christian. Ya namanya belakangnya udah Christian banget ya. Jadi Papa adalah orang pertama di keluarga yang terima Yesus gitu. Dan kalau mungkin papanya JR dulu yang penggerak movementnya, papa mamaku juga dalam pelayanan itu. Mamaku di choir, papaku yang bagian foto. So mereka terima Yesus di kegerakan itu juga seperti itu. Hari-harinya ngerjain Unleash. Jadi ada satu yayasan yang aku kerja sekarang di Jakarta, namanya Yayasan Leadership as Discipleship, dibimbing oleh Pak Bambang Budianto, seperti itu. Every day I work with you. So maybe that's my introduction. Okay. So Pastor JR, will you introduce yourself? Sure. Hi semuanya. How are y'all doing? Aku dari Surabaya. Sama-sama. And aku punya satu istri, the most prettiest person in the world. Haleluya. Aku punya satu anak perempuan yang paling lucu, yang paling cantik menurut bapaknya. Dan abis gini bakal ada satu lagi anak cowok Oktober bakal. Dan kalau ngomong soal ministry, aku bilang aku overtimer, bukan full timer, bukan part timer, aku overtimer. Overtime. Jadi, kenapa? Soalnya Senin sampai Jumat aku di Yayasan Kasih yang Utama. Booth-nya ada di depan, jadi please dikunjungin, dilihat. Kami pelayanan di anti-trafficking, specifically anti-child sex trafficking. Wow. Jadi Pastor JR melayani dalam sebuah lembaga yang menangani melawan perdagangan anak-anak. Yes. Melawan perdagangan anak-anak kecil yang dijual untuk aktivitas seksual. Benar. So Senin sampai Jumat aku HR and also development untuk Yayasan Kasih yang Utama. And then Saturday and Sunday aku dari Surabaya berangkat ke Malang untuk youth pastoring di gereja MDC di Malang. Oke, sebelum lanjut, tadi Fania sempat bilang you work with youth every day. Tapi kan the context bukan di dalam gereja lokal as a youth pastor. Can you share how do you work with the young people? Okay, so kalau di Unleash itu kita para church atau partnering with churches. Apa sih para church bagi teman-teman yang? Para church itu organisasi yang bekerja sama dengan gereja, memperlengkapi gereja. Oke. Gitu. Jadi Unleash sendiri kita udah mungkin dari 2017 kita udah ada 3.000-an anak yang pernah join program kita. Semuanya under local churches. Gitu. Oke. Local churches ini datang ke kita ngomong, aku pengen nih bisa muridkan anak-anakku, tapi aku nggak tahu caranya gimana. So they will use our program. Aku pengen bangkitkan anak-anak remaja di tempatku sebagai leaders. I don't know how. Oke, so come here, aku akan training kalian, kita akan fasilitasi, kita akan mentoring mereka seperti itu.
Jadi banyak gereja di luar sana itu yang khususnya yang di daerah-daerah juga gitu. Mereka tuh sangat rindu kepengen memuridkan anak-anak remajanya juga, but they don't know how. So we come to them. Kita datang ke mereka, kita kasih program, video, aplikasi segala macam semuanya tersedia. Mereka bilang thank you for this. Kita mentor ini bisa langsung fokus dengan relationship, building relationship with the kids, dan kita bisa langsung pakai semua materi-materinya dari Unleash ini sendiri. Berarti para churches itu at least di dalam lembaga Unleash yang Fania dengan Pak Bambang ada di situ sebagai director, bermitra dengan gereja lokal memperlengkapi. Kalau gereja-gereja pengen pemuritan tapi mungkin mereka sumber daya nggak ada, materinya nggak tahu, yang langsung aja bermitra ketimbang nggak ngutek-ngutek komplain-komplain mau tapi nggak bisa, ya kenapa nggak cari bantuan dari luar begitu? Because developing a program itself itu kan butuh lot of resources. Betul. Daripada kita sibuk kayak gini, ya kenapa nggak kita kolaborasi kerjasama aja? I like that word. I like that. Dan saudara, pertolongan pertama saudara datang waktu saudara menyadari bahwa engkau perlu pertolongan. And you know that's part of collaboration. Gimana kalau saudara ketemu di acara seperti ini, Anda berkenalan dengan gereja lain. Anda tahu gereja yang lain punya sesuatu dimensi-dimensi yang kurang di gereja saudara. Do you have the humility to say, can you please come to my church and help us out gitu. Dan kalau kita pikirnya terlalu sempit, lebih ketakutan kita hilang jiwa pindah ke gereja, your church will never grow. Tapi sayangnya itu banyak yang terjadi ya. Okay, that's for another topic. Okay, so that's Fania, JR, can you share a bit? Apa yang di Yayasan Kasih Yang Utama ini maksudnya? Tadi ada statistiknya tuh. So, jadi Yayasan Kasih Yang Utama, basically we do, bisa dibilang program yang kami punya ada 3 program. Yang satu, kita punya rumah aman untuk para penyintas. Penyintas itu kata keren dari para korban human trafficking. Jadi kita punya rumah aman, dan di rumah aman itu kita try to restore them dari sisi psychological, dari sisi jadi mental, sosial, edukasi, kesehatan fisik juga. Basically semuanya kita berusaha untuk di dalam shelter itu mereka bisa dipulihkan. So, 1, rumah aman. 2, kita ada yang namanya community development. Jadi di komunitas-komunitas yang rentan trafficking, kita masuk di sana, kita lewat edukasi, lewat kelas-kelas yang kita punya, kegiatan yang kita punya, kita bawa mereka supaya mereka punya wawasan lebih, jangan sampai mereka masuk kecemplung di dunia trafficking lagi gitu, supaya mereka punya masa depan yang penuh pengharapan ke depannya. And then the third thing that we do is that we do a transit monitoring, yang dimana transit monitor itu kita ada di bandara dan pelabuhan. Untuk sekarang kita baru ada di Sulawesi Utara aja. Jadi kita bekerja sama dengan otoritas bandara, otoritas pelabuhan, supaya orang-orang ini mereka nggak sampai ke traffic gitu. Nggak sampai kekirim. Terjual keluar. Benar. And those are the things that we work, and we also work with churches. Jadi untuk do awareness, karena realitanya adalah orang-orang yang di traffic ini bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Oh, come on. Yang di traffic ini lately trennya justru orang-orang S1, S2, bahkan S3 berbahasa Inggris. Anak-anak muda? Anak-anak muda. Kenapa mereka mau? Mau digaji US dollar nggak? Wah. Oh. As simple as that. Jadi pancingannya, you mau gaji tinggi, benar. Ternyata pas keluar ternyata di traffic. And the thing is, kalau sekarang kita mikir di tempat ini, kita sekarang pikirannya lagi normal nih. Tapi kalau kondisinya lagi kecepet, udah 6 bulan, 1 tahun, apply, nggak dapat kerjaan. And then one day setelah kirim lowongan kerja ratusan ke perusahaan macam-macam, tiba-tiba ada satu yang bilang, kamu keterima, tinggal kirim paspor kamu, nanti semua di cover, kamu dikirim kerja di luar negeri, dapat tempat tinggal, terus gajinya $, kamu bisa nabung, kasih duit buat keluarga di rumah. Siapa yang nggak mau? So, data statistiknya adalah ini yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya dulu. Yang sebelumnya. Jadi setiap tahun ada yang namanya Asia Region Anti-Trafficking. Tahun lalu ini data yang dikasih Global Sex Trafficking, ini sebuah industri yang nilainya 169,9 miliar US dollar. Dan kalau kita bicara tentang global human trafficking and online scam, itu industri salah satu terbesar di dunia, 3 triliun US dollar yang berputar
untuk human trafficking dan online scam. Dan dari 2020 dan 2023 ada lebih dari 3.400 orang Indonesia yang direscue. Ini cuman yang direscue, belum yang nggak sempat terselamatkan, belum yang kita nggak dapat datanya. So ini data yang kemarin-kemarin. Nah ini sebetulnya saya belum cerita sama Pastor. 2 hari yang lalu saya terima telepon dari salah satu tim kami di Manado, Sulawesi Utara tadi disebut. Dia berdoa, tolong doakan untuk salah satu kerabat kami yang sekarang lagi stuck di Kamboja. Dia kena human trafficking, tapi melarikan diri. Melarikan diri, dia lari ke KBRI, dan dia puji Tuhan bisa melarikan diri dengan beberapa orang. So this situation is real. Nah, saudara, kenapa ini dibahas? Pentingnya gereja orang Kristen. Kalau kita tidak melatih, mendidik, memuridkan orang-orang untuk lebih cinta Tuhan daripada cinta uang, this happen. Jadi jangan sampai saudara duduk di sana berpikir apa urusannya sama gereja. Sangat. When the church is not discipling, then the world is killing the young people. I love this. Karena problem bukan cuma uang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Kalau ada datanya, data punyanya YKYU yang 2024 tahun lalu. Faktor penyebab utama korban bukan kemiskinan atau finansial. Come on. Tapi relasi. Maksudnya relasi karena mereka sendirian. Ini aku buka informasi untuk supaya teman-teman paham seberapa pentingnya relasi. 80% anak-anak yang ada di ini kita bikin research sederhana di rumah aman kami yang ada di Sulawesi Utara. 80% dari anak-anak yang ada di dalam rumah aman kami masalahnya bukan keuangan, masalahnya ada relasi dengan keluarga. Broken relationship. Yes. So let this sink in. Masalahnya bukan keuangan, masalahnya relasi. Dan pelaku kekerasan seksual. Jadi di Indonesia ada namanya website Simfoni, itu punyanya perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan itu mereka punya statistik. Mayoritas pelaku kekerasan ini justru adalah pacar atau teman, suami atau istri, dan orang tua. Justru orang-orang terdekat. So, kalau bicara tentang discipleship, bicara tentang relationship, bukankah sebenarnya Yesus datang ke dunia for a relationship? Come on. Iya. And that's what's important. Bahkan si Paulus bilang, well, I don't have uang, emas dan perak aku nggak punya, tapi satu hal yang aku punya Yesus. Iya. And Yesus itu yang bisa menjawab kebutuhan setiap kita. Because like we need to think about the body of Christ. Kita perlu mikir gereja ini bukan cuma sekedar organisasi. We need to think with a kingdom mindset. Alkitab katakan bahwa kita ini sudah bukan lagi budak dosa. Saat kita mengenal Kristus, kita sudah bukan budak dosa, tapi kita anak-anak Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa saat kita bicara tentang relasi dengan Tuhan, Tuhan ini raja. The Bible never talks about tubuh Kristus itu cuma sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah komunitas. Tapi the Bible always talks about gereja, tubuh Kristus sebagai sebuah kerajaan. Yesus sebagai rajanya, dan kita ini anak-anaknya. So if we think about the body of Christ, kita perlu pakai kingdom mindset untuk melihat satu dengan yang lain bukan sebagai saingan, tapi kita melihat satu dengan lain sebagai departemen yang sangat krusial untuk kerajaan Allah. Tadi aku bersyukur banget aku melihat my brother Alvin, dia di sports ministry. Teman-teman, kita kalau melihat paling gampang kita lihat di struktur pemerintahan. Kita ada presiden, kita ada menteri-menteri. Menteri itu macam-macam, ada menteri luar negeri, ada menteri olahraga, ada menteri pemberdayaan perempuan dan anak, ada menteri edukasi, ada menteri lain sebagainya. Financial. I believe bahwa di dalam tubuh Kristus kita tidak boleh cuma fokus kepada four walls gereja aja, organisasi kita masing-masing aja. Kita perlu untuk memikir jauh lebih besar lagi, pakai pola pikir kerajaan Allah. Ayo kita sama-sama terbang naik, pakai perspektifnya Tuhan untuk melihat generasi ini, untuk melihat bangsa ini, untuk kita bawa kemuliaan buat Tuhan. So in every area, and I love what Vanya's doing. Bahwa kalau aku melihat apa yang Vanya kerjakan para church untuk bisa memperlengkapi, ada banyak sekali para churches and even Christian businesses that loves the Lord.
Ada banyak sekali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita bisa bagikan. Bahkan di dalam Yayasan Kasih yang Utama, kita di bawahnya Yayasan Sosial, Dinas Sosial. So kita nggak boleh untuk kristenisasi. And that's not the thing that we want to do. Iya. Yesus datang ke dunia itu nggak pernah loh. Tuhan Yesus bilang untuk kristenisasi. Yesus datang ke dunia yang utama adalah the presence. Dan kehadirannya Tuhan itu akhirnya membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. And from there, transformation happens. Haleluya. Aku punya satu kesaksian tentang what happened di Yayasan Kasih yang Utama. Kita di yayasan itu nggak pernah maksa anak-anak yang masuk. Jadi kita open untuk semua. Mau agama Kristen, non-Kristen, dan kita support spiritual juga. Kalau Muslim ya kita cariin ini ustadz, kita cariin guru ngaji untuk mereka. Tapi satu waktu ada anak yang akhirnya jadi curious, jadi pengen tahu tentang who Jesus is, tentang itu. Tapi kita nggak langsung dibaptis nih anak kita. We don't want to do that. Karena kita mau supaya dia, kalaupun dia akhirnya kenal Kristus, karena pengenalannya akan Kristus, bukan karena ikut-ikutan ngelihat yang di sekitarnya seperti itu. So, kalau kita hadir di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, kalau kita, tadi siapa yang bilang, kita berani ada courage untuk representing Christ in our lives, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, automatically, through the presence, our presence, bukan cuma kitanya aja, tapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Allah, the power yang ada di dalam kehidupan kita. Amen. Roh Allah itu yang akhirnya terpancar keluar, impartasi. Orang-orang bukan melihat apa yang kita kerjakan, tapi mereka melihat ada kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Itu yang orang bisa lihat. Dan Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Panas ya, dari gua panas ini. Kerasa panasnya ini. Haleluya. Saudara, what Pastor JJ is saying, start taking your Christianity seriously. Come on. Yeah. Start taking your spirituality seriously. The world is waiting for you. Dan kalau gereja nggak bangkit, one day God is gonna ask every one of us, I put you in your generation, what did you do? Gak bisa jawab, mati. So I cannot imagine, I'm saying we go back to Vanya, I cannot imagine kalau gereja, karena sekarang saudara kita zamannya ini kita memasuki sebuah kebangunan rohani yang bukan seperti tahun 79, tahun 70. Itu adalah kebangunan rohani pertobatan. Sekarang gereja-gereja lokal sudah banyak. Banyak anak-anak muda bertumbuh di gereja lokal. Dan Gen Z adalah Gen Z sama Gen Alpha adalah generasi yang membutuhkan tujuan hidup. Nggak ada tujuan yang lebih baik ketimbang mereka merepresentasikan Kristus di dunia. Gitu. Jadi kebangunan rohani yang kita bayangkan mungkin nggak seperti yang kita pikirkan 40 tahun lalu nih. Jangan-jangan berbeda banget. Beda banget. Saudara, saya join dalam Empower 21 di Amsterdam 2 tahun lalu. Dan sana ada pendeta namanya Theo Hayashi, anak muda. Saudara, dia berbicara di negara dia, saudara, walaupun namanya Jepang, tapi dia bukan di Jepang, saudara. I think he's in Brazil, ya? Brazil, saudara. Dia bilang, kebangunan rohani kami sudah bukan lagi soal hanya pertobatan. Tapi yang anak muda negara kami cari di Brazil karena tekanan ekonomi, apa yang gereja lakukan buat ekonomi? Come on. Jadi khotbah di youth-nya itu bicara apa yang gereja kami lakukan buat masyarakat kami yang hancur. Come on. Karena saat itu Brazil ekonomi lagi down sekali. Dan jadi Theo Hayashi berkata kebangunan rohani kami sudah bukan hanya soal altar call nangis tuh jatuh selesai. Enggak. Kebangunan rohani kami adalah bagaimana anak youth kami jadi dampak di luar secara real. Dan saya nggak kebayang kalau itu terjadi bagi Indonesia. Amen. Jangan-jangan itulah kebangunan rohani yang terbesar dan terakhir yang kita nggak kebayang apa yang Tuhan mau kerjakan. Begitu loh. Nah, Vania mungkin bisa masuk langsung di sini. Sekarang sebagai orang yang bergerak as an equiper of the body of Christ, para church, let's be blunt. What is the weakness of the church that you see from outside? Kelemahan gereja yang terlihat dari luar. Jujur, Pak, jujur. Susah ini Instagram live lagi. Cuma aku mau nanggepin gini. Kantor saya Dr. Bambang Budianto orang research gitu ya. Jadi aku udah come prepared with research. By the way, yang belum tahu Pak Bambang, kalau pernah lihat statistik bilangan Research Center BRC, salah satu hasil karya Pak Bambang. Wow. Ya. Bukan aku yang ngomong. Ya. Tapi data. Langsung hadap kamera bilang, bukan saya yang ngomong. Saya ya. Pak Bambang yang ngomong, loh. Nggak data-data.
Oke. Gen Z bilang 2 hal yang bikin mereka malas ke gereja. 2 hal. Yang pertama, merasa dihakimi. Yang kedua, kepura-puraan. Gen Z sekarang ini beda banget sama kita zaman dulu masa muda. Yang paling menarik misalkan gini, tanda paling utama orang yang rohaninya bertumbuh. Kalau kita generasinya kita ditanyain ini, kita akan ngomong, oh kita akan semakin rindu mencari Tuhan, kita akan semakin menginjil, kita akan semakin saat teduh dan segala macam. Buat Gen Z is different. Buat mereka, makin mengasihi sesama manusia itu adalah tanda paling utama orang Kristen rohani yang bertumbuh. Wow. 56.9% mereka ngomong kayak 56,9%. Yes. Tapi bukan berarti mereka mengabaikan Tuhan, no. Mereka juga bilang 55,8% bilang makin akrab dengan Tuhan itu juga salah satu tanda pertumbuhan rohani. Tanpa mereka sadar, bukankah itu perintah agung? Yes. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. They don't know it. But this generation is ripe for revival. Jadi mereka nggak cuma ngurusin masalah ke atas, tapi buat mereka revival is also about ke samping. Dampaknya mereka ke bangsa ini, dampaknya mereka ke teman-teman, bagaimana mereka bisa mengasihi sama-sama manusia. Baik, ini correlating dengan kenapa mereka bilang malas ke gereja karena kepura-puraan. Kenapa? Kenapa? Ya, apa itu? Kebanyakan waktu di research ini, mereka yang ngomong ini biasanya adalah, sorry ya kalau ada, bukan aku yang ngomong sekali lagi, anak-anak majelis atau penatua dan segala macam, mereka melihat orang tuanya di gereja beda, di rumah beda. Wow. Di gereja, sibuk pelayanan, doa luar biasa dan segala macam. Tapi mereka anak-anak muda ini lihat mana mengasihi sesama manusia. Mana? Dan waktu kita memikirin tentang human trafficking dengan berbagai masalah persoalan yang terjadi di macam-macam lah, nggak cuma masalah trafficking, ada LGBTQ, ada aborsi dan segala macam. Peran gereja di mana? Ada satu orang yang pernah bilang gini, semua permasalahan di dunia ini kalau bukan gereja yang menyelesaikannya, maka saya nggak tahu lagi apa yang akan menyelesaikan. Come on. Wow. Karena gereja adalah instansi terbesar di dunia. Yes. Berapa banyak negara punya gereja? Pasti semuanya. Hampir semua. Berapa juta jemaat, berapa miliar jemaat orang Kristen yang ada di dunia ini. Kalau bukan gereja yang menyelesaikan permasalahan di dunia, siapa lagi? Dan waktu mikir hal ini, aku juga kadang-kadang bingung peranku apa ya Tuhan ya kayak gitu kan. Karena kita kan nggak bisa menyelesaikan ini, aku nggak bisa ke polisi dan segala macam kayak si JR seperti itu. But Tuhan itu dari dulu adalah Tuhan yang selalu membangkitkan pemimpin. Amen. Wow. Waktu umat Tuhan berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan nggak pernah ngirim gempa bumi atau api dari langit atau langsung dihancurkan aja, dimusnahkan aja semua bangsa ini untuk bebaskan bangsaku. Tuhan selalu bangkitkan pemimpin. Come on. That's powerful. Wah, itu bagus banget. Dan anak muda sekarang tahu ini. Mereka tadi aku setuju sama si Gio, mereka butuh purpose. Mereka butuh purpose, itu yang missing gitu loh. Mereka itu di dunia sana udah dapat banyak entertainment, kita nggak perlu kasih entertainment mereka. Yang mereka nggak bisa dapat di dunia adalah purpose. Dan purpose ini hanya bisa mereka dapat kalau mereka dapat dalam Kristus. Wow. Man. Wow. Mungkin dari sini ada anak-anak muda yang pulang dari sini berkata, ayo let's open some safe houses in our city. Let's start praying for the closing down of abortion clinics sampai akan terbuka rumah-rumah untuk anak-anak yang tertolak. You know, maybe as simple as this. Apakah di dalam youth ibadah saudara masih nggak berdoa supaya Tuhan selamatkan perempuan-perempuan yang lagi memikirkan mau aborsi? If you're not even praying for it, you are not doing it. If you're not praying for it, saudara nggak mungkin lakuin apa-apa. Jadi actually di dalam gereja juga doa kita harus berubah gitu loh. Apa sih kita doain di dalam gereja? Masih nggak sih kita berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan untuk wanita-wanita yang saat ini ada di dalam perdagangan seks. Didoain nggak hari Minggu? Jarang, nggak pernah bahkan. Keinget juga kagak. Nah, aku mau nambahin boleh? Boleh. Jadi di Barna itu kita udah pernah bikin riset, bukan kita, aku nggak pernah bikin sama mereka. Tapi tahun 2020 pandemi, mereka melihat bagaimana anak muda di Indonesia itu punya kepedulian akan hal apa sih? Iya. Ada 6 kepedulian terbesarnya anak muda Gen Z di Indonesia. Yang paling pertama, korupsi.
Mereka sangat amat benci yang namanya korupsi. Yang kedua, pengangguran. Oke. Yang ketiga, pelecehan seksual. Keempat, kemiskinan ekstrim. Kelima, perubahan iklim global, so climate change. Kemudian yang keenam adalah penganiayaan agama. Ini jadi pintu masuk yang bagus sekali. Wow. Purpose. Dan hampir jarang anak-anak youth gereja nggak kebuka dengan hal seperti ini. Nggak touch. Ya. Makanya kemarin kita di Teens Leadership Summit yang di Pre-Camp itu kita bikin workshopnya namanya Activation Station. Kita mau kasih mereka, cekokin mereka dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia supaya mereka pulang, mereka bisa do something about it. Wow. Salah satunya climate change. Dan orang climate change ini orang Kristen di Surabaya, dia punya movement namanya Peduli Sungai. Wow. Dia kaget, baru pertama kali ini gereja ngurusin climate change. Selama ini dia di climate change selalu orangnya yang berhijab dan segala macam gitu. Tapi yang mengherankan waktu itu awalnya anak-anak cuma sekitar 30 di hari pertama, di hari kedua 30 anak nambah lagi ke sana kalau mereka penasaran ingin tahu ada apa yang terjadi dengan perubahan iklim di Indonesia. So they want to do something. Wow. Kita cuma perlu kasih mereka, ayo kita inspire mereka, kita kasih tahu, kita bukain matanya mereka, kita kasih mereka kesempatan untuk bersama. Nah, Fania, tuh dari your sisi organisasi, bukan hanya mengidentify masalah-masalah dan juga concern, what would you say kepada gereja-gereja lokal, pemimpin-pemimpin, sebuah langkah konkret yang bisa langsung dilakukan atau diterapkan? Tadi aku tergelitik waktu pertanyaan mengenai tembok gereja. Kalau kita mau punya revival di luar tembok gereja, maka gereja harus siap untuk mengirim orang-orang yang keluar gereja. Come on. Wow. Gini kan? Pelayanan buat anak-anak muda itu bukan di atas panggung. Pelayanan buat anak-anak muda itu berdampak di luar. Wah. You know what? Jarang gereja memberikan purpose di luar panggung. Iya. Jadi targetnya pelayanan jadi singer, worship leader, pengkhotbah bagus lah. Tapi untuk dikasih purpose untuk keluar dan jadi... Sini deh, kami biayain kamu tinggal di daerah itu 4 bulan. Kamu mulai masuk, rintis di sana, bikin sekolah, kita danai, bikin gedung fisik, orang yang mau kerjasama, dan kamu mulai latih guru-guru di sini. And exactly that's the essence of missionaries. Dan sedangkan di dalam gereja udah ada dokter, ada pengacara, ada pemilik usaha, ada orang-orang yang punya uang untuk bisa support inisiatif-inisiatif yang seperti ini. Mungkin amat wanna add ya. Balik lagi, kalau kita pikirnya pakai kingdom mindset, lihat kerajaan Allah, bukankah sebenarnya gereja lokal? You have missionaries in your churches. Yeah. Untuk mereka bisa jadi missionaries in the marketplace, mereka jadi missionaries di education. Pasti jemaat ada yang guru, pasti jemaat ada business owners, pasti jemaat mungkin ada buruh-buruh pabrik. Bukankah buruh-buruh pabrik ini mereka punya waktu yang sangat banyak dengan mereka yang belum mengenal Kristus? Mereka belum mengenal kasih yang sejati itu seperti apa. Di pabriknya mereka itu. Di pabriknya mereka, tempat mereka hari-hari bekerja dengan rekan mereka. What if the church equip setiap jemaat untuk jadi dampak di luar sana? Mungkin mereka nggak harus pelayanan di hari Minggu. Mungkin mereka di hari Minggu itu waktu mereka untuk belajar lebih lagi. Mereka ngerti lebih lagi kacamatanya Tuhan, hatinya Tuhan. Tapi during Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, mereka bisa jadi representasinya Allah di tengah dunia. Kalau misalnya Yayasan Kasih yang Utama, kita punya satu slogannya, 1 orang dengan belas kasih sanggup mengubah dunia. One person with compassion can change the world. Amen. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. He has compassion, and dia datang ke dunia, dia mengubahkan dunia. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan anak muda dari Nain, dia punya compassion. Come on. Amanat Agung apa? Go, make disciples. Yes. Kenapa? Karena dia mau kita jadi orang-orang yang punya compassion, yang bisa mengubahkan dunia. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang bisa mengubahkan dunia, kita ini diundang untuk ikut masuk ke dalam kegerakan Allah,
melalui kehidupan kita, melalui roh yang sama yang ada bersama dengan Yesus. The same Spirit is with us. And roh itu yang memampukan itu, roh itu yang memberikan kuasa untuk jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amen. Wow. So you know what, saudara, hari ini kalau saudara pulang nanti, jangan cuma lihat keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, hanya sebatas pekerjaan atau bisnis atau rumah tangga. Make semua yang Tuhan sedang percayakan adalah your mission field. Dan saudara pun harus tahu, mungkin kamu bukan pemimpin youth sekarang, mungkin kamu bukan pengkhotbah sekarang, but you are a missionary of the kingdom of God. Di dalam keluargamu kamu misionaris. Di pekerjaanmu kamu misionaris. Tetap harus ada sisi spiritualnya, harus dilatih, lay hands and the sick will be healed. Anda harus tahu bagaimana mengusir setan gitu. Tapi you can start something, pergerakan sosial yang dilakukan secara fisik, jasmani, dan nyata juga tidak boleh dilupakan. You know, kita kan banyak gerak di anak muda ya. Aku menyadari satu hal yang berbeda. Dengan, saya nggak tahu di kota-kota lain, saudara nanti bisa cek. Tapi setidaknya saya ngomong dengan anak muda yang saya ketemui di gereja saya. Mereka punya pola kurikulum yang berbeda dengan waktu saya SMP dan SMA. Kita zaman dulu SMP SMA pokoknya yang penting akademik. Nilai harus bagus. Ranking. Dikejar, pokoknya kalau udah ujian semester, ujian akhir sekolah tuh udah stres. Tapi mereka, waktu saya nanya, kamu PR-nya apa? Ini kok bikin proposal bisnis 20 halaman. Hah? Saya disuruh jualan project, saya mesti bikin konsep prototype, saya mesti jualan apa, lalu saya mesti bikin gimana cara marketingnya, jualinnya, lalu nanti cara hitung keuntungan loss-nya bagaimana. Mereka udah di-train untuk project base. Come on. Jangan-jangan untuk menjawab generasi yang sudah terbiasa dengan project base, maka gereja mesti mempersiapkan project-project yang untuk mereka lakukan gitu loh. Ya, tapi mungkin kita kagok karena kita nggak terbiasa. Contoh, tiba-tiba ada project kayak, yuk kita buka komunitas basket, kaktus, lalu kita mau menjangkau. Gimana maksudnya? PPW nanti sebelum basket? Ya enggak, kita main basket gitu. Karena kan di otak gereja kan PPW, khotbah, PPW, khotbah, doa, PPW, khotbah, doa gitu. Tapi ada hal-hal yang project-project yang kita nih nggak kepikir karena otak kita udah nggak nyampe nih. Karena anak-anak sekarang udah beda. Wow. Kalau ngomong lintas generasi, saya belajar dari Pak Bambang, dari beberapa video beliau. Intergenerational leadership ada di YouTube, saudara. Saya nonton semua video beliau tentang intergenerational leadership. Itu bukan artinya kepemimpinan tunggu yang lama mati baru dikasih. Sekarang yang muda diajak langsung bukan hanya sebagai pelaksana, tapi menjadi pembanding untuk merundingkan visi dan program. Karena anak muda membawa sesuatu ke table, ke meja diskusi yang nggak bisa dilihat oleh generasi sebelumnya. Come on. Tapi karena kadang-kadang generasi atas terlalu takut memberikan atau terlalu ngeliat belum siap nih. Atau proyeknya terlalu aneh karena terlalu out of the box. Tapi kalau memang itu Tuhannya mau, terus kita mesti bagaimana? Iya. You have to think about that, saudara. Kita mesti berpikir sebagai gereja kalau memang itu yang Tuhan mau, untuk kegerakan yang tanda kutip nggak seperti yang biasanya, hanya ibadah lagi. Iya. Gitu. Di luar, bagaimana? Iya. Gitu. And saudara perhatikan, mungkin salah satu yang paling inti yang kita juga mau impartasikan hari ini, dari yang sebelumnya dengan Pastor Alvin, Pastor Ivan, sekarang dengan Pastor JJ, dengan Fania, menunjukkan bahwa you need both. Saudara Di dalam dan di luar dibutuhkan dua-duanya. Betul. Jadi jangan sampai ada orang yang memang lebih punya karunia, hati dan bergerak di bidang seperti Pastor JJ dan Fania, bilang, wah gereja nggak perlu, wah pengembangan nggak perlu. Salah. Salah juga. Ada juga yang memang mungkin lahir di keluarga pendeta, memang membangun gereja, sudah lama di gereja. Jangan berkata bahwa hal-hal yang dilakukan di luar dari norma-norma selama ini, itu juga salah juga. Salah juga. You need both. And this is part of the collaboration. Mungkin yang kita bisa bertobat sama-sama hari ini, kalau kita datang ke tempat ini hari ini, membawa our own preconceived kebencian. Apa sih preconceived? Jadi kita udah mikirin di pikiran kita, semua gereja nggak bener. Asumsi. Semua gereja semuanya mata duitan. Semua gembala cuma mau bangun kerajaan sendiri. Kalau kita mikir orang yang nggak ada di dalam gereja berarti mereka pemberontak. Yang nggak di dalam gereja berarti mereka orang liar. Mari kita bertobat hari-hari. Let us repent together dan berkata, Lord, apakah tulang-tulang ini bisa bangkit? Nggak tahu Tuhan, tapi Tuhan yang tahu. Tapi apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang Tuhan sedang posisikan dalam hidup kita, kita berkata, here am I, Lord, use me for you. Wow. 1 menit terakhir dalam sesi 2. Man, dari tadi daging semua. Daging dari sesi 1, sesi 2 daging semua. Saudara, sebelum kita nanti masuk ke sesi berikutnya, ada power statement mungkin dari Fania dan share.
things that Pastor JR? Okay. Aku mungkin mau show Matius 25 nih ya, 42-45. Waktu aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu nggak kasih aku minum. Aku orang asing, kamu nggak welcome aku. Aku telanjang, kamu nggak kasih baju. Aku sakit di penjara, kamu nggak visit aku. Terus mereka bilangnya, Tuhan kapan aku lihat kamu lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit di penjara dan nggak melayani engkau. Dan Tuhan akan jawab, well, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Love and service to the least of these. Itu yang Tuhan mau. It's not about indahnya pertunjukan ibadah hari Minggu. Bukan tentang seberapa serunya komsel yang dimiliki. Tapi yang Tuhan mau adalah untuk kita bisa ada di tengah dunia, menjawab kebutuhan yang ada di tengah dunia ini. Because we're not here to play church. Wow. Kita nggak mau main gereja-gerejaan, cuman buat seneng-seneng aja, buat dihibur telinganya, dihibur hatinya, hibur pikirannya, pulang puji Tuhan aku dapat berkat. Tapi yang Tuhan amanat agung itu go and make disciples, bukan go home and bobok di tidur siang. Nikmatin ininya tadi penyembahannya, nikmatin khotbahnya, lihat catatannya, oh iya aku healing nih baca firman Tuhan. Bukan itu. Tuhan bilang go make disciples, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang Tuhan kirim, itu yang Tuhan berikan before He left. And He gave us the Holy Spirit. Dan Alkitab katakan, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to the ends of the earth. Dan itulah panggilan gereja. Jangan sampai kita jadi orang gereja cuman datang conference. Terus habis itu pulang ngurusin gereja di dalam aja. Come on. He called us for the world. Jangan main gereja-gerejaan. Ayo jadi tubuh Kristus. Ayo jadi kerajaan Allah. Kita taklukkan dunia bagi Kristus. Amen. Man. Kebakar langsung. I got one encouragement for all y'all. Kemarin minggu lalu ya, di Prigen ada acara untuk leaders. Iya. Hari ini ada acara untuk leader 119 tadi gereja ngumpul bareng-bareng. Come on. Teman-teman, you know what? Besok ada acara semalam di Malang. So after this I'm going back to Surabaya untuk ke Malang karena besok ada kegerakan anak muda yang terjadi di Kota Malang. Come on. You know what? The wave is here. Amen. The wave is here. Kegerakan Allah sedang terjadi. And we're in the middle of it. And we're at the epicenter of it. Jadi jangan main gereja-gerejaan lagi. Because we are all about the kingdom of God. Yo, altar call. Fania, power statement. Kayaknya nggak perlu power statement lagi. No. We want to hear from you. Come on. Fania. Waktu kita berdoa buat Teens Leadership Summit, Tuhan cuma kasih satu vision for us. Bangkitkan generasi yang membelah laut merah. Wow. Bangkitkan generasi yang Membelah laut merah. What does it mean? Apa artinya? Bangsa Israel udah jadi di dalam perbudakan 430 tahun. Nggak pernah bebas. Berbagai upaya mereka lakukan dengan 10 tulah bahkan mereka nggak pernah betul-betul bebas. Tapi pada waktu satu orang Musa angkat tongkatnya, dia berikan semua yang dia punya untuk Tuhan. Laut merah dibelah, bangsa Israel jadi bangsa yang bebas. Bebas dari mana gitu? Kita di Indonesia banyak perbudakan, sadar nggak sadar? Kemiskinan, korupsi, pengangguran dan segala macam yang tadi udah pernah diomongin gitu. Tugas kita kalau dikatakan di Yesaya 58 bukan cuma berpuasa. Come on. No, it's not only fasting and praying. Tuhan bilang di Yesaya 58 ayat 6-8, bukan.
Berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Mari kita sama-sama bangkitkan anak muda yang nggak cuma kuat dalam berdoa, nggak cuma kuat dalam berpuasa, tapi mereka betul-betul jadi dampak buat bangsa Indonesia. You know what? Tema tahun depan, generasi pembelah laut merah. Let's go! That's prophetic, you know. It is. Pembelah laut merah. And I like what Pastor JR said just now. Go, not go home. Go, not go home. Yeah. You are called to go, not to go home. Bahkan murid-murid waktu mereka ikut Yesus, mereka nggak pernah pulang lagi. Tapi mereka rela kehilangan semuanya. Are you willing to let go of your home? Until you see Jesus face to face. Come on. Wow. Thank you buat sesi 2 ini. Wow. Berikan tepuk tangan. Pastor Jiran kembali. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much.